Shalom, selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar semuanya di rumah? Ibu Guru harap kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, dan tetap semangat. Berikan senyum yang termanis untuk orang yang termanis di samping kiri kanan kalian atau di rumah kalian. Tetap semangat ya. Nah, sebelum kita mulai bersaat teduh, mari kita berdoa terlebih dahulu menyapa Tuhan Yesus lewat doa untuk bersyukur hari yang Tuhan berikan. Mari kita semua berdoa. 2, 3. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kekuatan, masih memberikan kami semangat, sukacita untuk mau bersaat teduh bersama. Walau hanya lewat video, tapi kami selalu bersyukur Engkau masih memberikan kami bangun di pagi hari ini dengan sukacita, karena kami tahu bahwa penyertaan Allah sempurna untuk kami semua anak-anak kelas 4. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam kelemahan tubuh Tuhan beri kekuatan, karena kami percaya pertolongan Allah sempurna untuk anak-anak kami kelas 4 dimanapun mereka berada. Hati kami sudah siap Tuhan, kami akan bersatu bersama. Haleluya, puji Tuhan, amin. Baik, anak-anak, kita akan baca Alkitab kita di dalam Ibu Guru ambil di Perjanjian Lama ya, yaitu di Amsal pasal yang keempat. Amsal pasal yang keempat ya. Nasihat untuk mencari hikmat perikopnya. Pasal 4 ayat yang keempat. Yang berbunyi adalah, Ibu Guru bacakan dari ayat yang ke-2 sampai ke-4 ya. Oke. Anak-anak bisa ikuti di rumah. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perintah perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Ayat yang kelima, beroleh hikmat, berolehlah pengertian, jangan lupa dan janganlah menyimpan dari perkataan mulutku. Nah, Ibu Guru tadi bacakan ayat yang kedua sampai yang kelima. Bagaimana di situ diceritakan bahwa firman Tuhan begitu menegur anak-anak maupun Ibu Guru dalam setiap kehidupan kita, agar kita bisa selalu mengandalkan Tuhan, bisa memperoleh hikmat bagaimana caranya, harus beroleh pengertian bagaimana caranya, yaitu jangan lupa kita harus bisa hidup yang benar. Jangan melakukan segala cobaan atau segala yang iblis perintahkan, tetapi kita harus bisa keluar. Kita harus bisa naik level setara dengan Tuhan Yesus. Siapa menjadi anak Tuhan? Kita semua pasti mau menjadi anak Tuhan. Nah, kita akan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus di bulan Desember. Kita harus bisa menyiapkan hati, menyiapkan pikiran, menyiapkan tenaga dan semangat untuk menyambut Tuhan. Bukan karena hiasan atau bukan karena kue di atas meja, bukan karena makanan, tetapi kita harus bisa menyiapkan hati kita untuk menyambut Tuhan Yesus. Datang sebagai Raja, datang sebagai anak Allah yang kecil yang lahir di kandang domba, untuk dipersiapkan menebus dosa anak-anak dan Ibu Guru. Jadi dikatakan di ayat firman ini adalah, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak yang lemah dan sebagai anak tunggal ibuku. Berarti Yesus sendiri saja yang ada di dalam rumah tersebut, atau Yesus hanya anak tunggal, tidak ada anak lain, yaitu ayahnya bernama Yusuf dan ibunya bernama Maria. Dan peroleh hikmat, bagaimana caranya? Yaitu kita harus memegang perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan tentang janji-janji Tuhan. Memegang tangannya pada petunjuk-petunjuk, maka engkau akan hidup. Tuhan sudah bilang, setiap kita memegang perintah-perintah Tuhan, maka kita punya kehidupan. Anak-anak kelas 4 dimanapun mereka berada akan memiliki hidup yang baik, diberkati, diberikan umur yang panjang, diberikan berkat nafas hidup. Itulah adalah berkat dari Tuhan.
untuk anak-anak dan ibu guru maupun orang tua di rumah. Asal kita harus bisa jaga kekudusan dan jaga dari tidak melakukan dari segala dosa-dosa yang diperintahkan iblis. Kita tidak boleh jatuh dalam pencobaan iblis. Nah, kita perhatikan banyak sekali musibah yang terjadi di daerah kita atau di negara kita sekarang ini. Tuhan ingin menguji hati dan pikiran kita. Apakah kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan atau kita akan lari dan meninggalkan Tuhan. Tuhan menegur karena dosa manusia terlalu banyak. Lewat musibah yang terjadi, marilah kita semua bisa introspeksi diri bahwa Tuhanlah yang mempunyai hidup dan kita harus bisa berpegang hanya kepada Tuhan Yesus. Itu nasihat ibu guru. Jangan kita gentar, jangan kita takut mendengar setiap musibah yang terjadi di negara kita, tetapi kita harus bisa selalu bersyukur, selalu bantu dalam doa supaya orang-orang yang ada di sekitar kita bisa selalu menjadi kuat untuk bisa menghadapi setiap cobaan yang terjadi. Setiap cobaan yang terjadi tidak melampaui batas kemampuan kita semua. Itu janji Tuhan. Asal kita selalu dekat kepada Tuhan, kita akan bisa dikuatkan dan kita bisa keluar dari setiap masalah yang ada. Nah, demikian saat teduh kita di pagi hari ini. Ibu guru harap anak-anak bisa menjadi anak-anak yang luar biasa, yang sayang, yang bisa mengerti dan mencintai orang tua, terlebih mencintai Tuhan Yesus. Oke? Nah, kita tutup Alkitab kita. Kita akan mengakhiri firman Tuhan kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Anak-anak bisa ikuti di rumah dengan baik ya. Oke, mari kita semua berdoa. 2, 3. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah menyerahkan kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Baik anak-anak, selamat pagi. Saat teduh kita sudah selesai. Ya, Ibu Guru ingatkan kembali bahwa anak-anak jangan lupa untuk menghafal ayat hafalan tema karakter kita, yaitu beriman, dan jangan lupa untuk mengumpul kado anak-anak. Batasnya hari Jumat. Ibu Guru tunggu ya di sekolah. Ibu Guru harap kalian bisa pegang janji kalian. Oke? Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.